Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua tentunya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Yang dimana kalau kita lihat perkembangan dari segi market cap ya teman-teman ya, dia berada di area 2,55 triliun dolar yang menandakan ada penurunan yang cukup signifikan. Karena semalam itu berada di area 2,65 2,64 triliun dolar ya. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan juga. Volume hari ini teman-teman naik sekitar 42,47% teman-teman, dimana mungkin volume ini adalah pemanfaatkan ketika harga daripada altcoin terutama Bitcoin juga mengalami penurunan, dimanfaatkan untuk melakukan pembelian. Sedangkan kalau kita mengacu price-nya Bitcoin dominance ya kan, di sini cukup tinggi teman-teman ya. Di kala price Bitcoin turun, dominasinya naik ya, di mana 53,6%. Ada persentase kenaikan 0,3% hari ini ya. Fair and Yield Index dari 65 turun ke area 61. Sedangkan kalau kita lihat ya kinerja daripada Bitcoin dan kawan-kawannya tentu merah merona-rona alias meronta-ronta. Begitu pula kalau kita mengacu pada sektor meme teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri market cap turun teman-teman dari kepala 60 ribuan kali ini berada di area 59,3 miliar ya teman-teman ya. Volume di sini teman-teman malah berbanding terbalik dengan market cap. Volume malah naik ya. Jadi ini menandakan apa? Orang-orang memanfaatkan penurunan harga ini untuk melakukan DCI karena apa, terlihat volumenya juga meningkat teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat kinerjanya dari range 1 sampai range 5 masih sama diduduki dengan koin-koin ini atau token-token ini, yang dimana notabene memang mengalami retracement semua, penurunan semua. WIF ini dengan 11,15% turun ya. Terus di sini ada apa? Dogecoin 7%, terus Shiba Inu 4%, teman-teman PP 8%, ya Floki sekitar 8,26%. Jadi mayoritas teman-teman hampir merata lah ya. Mengalami penurunan kecuali MIU ya. MIU ini sempat kita senggol juga beberapa waktu yang lalu ya kan. Kalau kalian beli mungkin hari ini udah full senyum dengan MIU teman-teman ya, dengan kinerja kenaikan 32,42% karena dia habis listing di platform mana ya, aku agak lupa teman-teman ya. Nah, di sini ada sedikit informasi tentang Shiba Inu teman-teman ya, tentang Shiba Inu. Semoga saja berdampak positif terhadap Shiba. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini teman-teman, akankah Shiba Inu XRP mendapatkan manfaat karena apa? Manajer aset 1,6 triliun dolar akan berinvestasi di altcoin. Semoga saja ya, dari sekian persen dari 1,6 triliun dolar ini masuk ke sektor Shiba Inu teman-teman, dan begitu pula di XRP juga tentunya ya, dan beberapa altcoin juga. Nah, jadi ini sangat-sangat menarik teman-teman ya. Altcoin terkemuka seperti Shiba Inu dan XRP mungkin mendapatkan keuntungan yang signifikan karena apa? Frankly, Templeton ya, sebuah perusahaan yang mengelola aset senilai 1,6 triliun dolar mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam altcoin selain Bitcoin ya dan Ethereum. Nah, selain Bitcoin dan Ethereum berarti mencangkup ke altcoin, bisa juga ke sektor meme, utilitas, DeFi dan sebagainya, atau bahkan ke RWA ya, atau layer 2 gitu teman-teman ya. Nah, baru-baru ini laporan dalam orang dalam mengungkapkan bahwa perusahaan Frankie Templeton yang berbasis di Silicon Valley sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan dana investasi baru yang fokus pada cryptocurrency. Nah, dana ini yang dirancang untuk investor institusional, berpotensi apa? Mencangkup beragam mata uang kripto selain Bitcoin dan Ethereum yang didominasi. Khususnya Frankie Templeton ya adalah salah satu dari beberapa raksasa keuangan tradisional yang termasuk industri aset virtual untuk menawarkan investasi kripto serta investasi dalam aset yang diberi token ya kan, diberi token. Oke ya. Pada bulan Januari, perusahaan tersebut meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa spotnya ETF Bitcoin di basis Amerika Serikat bersama dengan BlackRock dan Fidelity. Produk investasi Bitcoin ini sekarang memiliki pengelolaan lebih dari 350 juta US dollar. Menyusul kesuksesan ini, Frankly ya Templeton ya memutuskan untuk mendaftarkan produk serupa untuk Ethereum ya. Nah,
Terus jika dana altcoin kripto yang diusulkan membuahkan hasil, itu mungkin termasuk hadiah staking menurut sumber anonim. Khususnya fitur ini tidak ada dalam persetujuan bulan lalu untuk ETF spot Ethereum. Nah, jadi dana 1,6 triliun dolar tersebut teman-teman ya, itu akan berinvestasi ke altcoin selain ya, ada garis bawah, selain Bitcoin dan Ethereum. Berarti selain kedua aset tersebut ada potensi altcoin lainnya untuk mendapatkan suntikan dana. Nah, pada tahun 2021 Frankie telah melaporkan dana obligasi pemerintah Amerika Serikat yang diberi token di jaringan Stellar atau XLM ya, sebuah langkah yang mendahului inisiatif serupa oleh BlackRock. Nah, altcoin seperti Shiba dan XRP, Solana dan kawan-kawannya mungkin akan terkena harapan ya, akan terkena imbasnya ya, diharapkan menjadi target utama daripada si Frankly ini teman-teman ya. Jadi potensi ekspansi Frankly ya, Templeton ke pasar altcoin telah memicu optimis di kalangan analis komunitas tentang prospek pertumbuhan pasar. Meskipun altcoin seperti apa spesifiknya mungkin menjadi target dana tersebut belum diungkapkan, pelaku pasar sangat optimis terhadap token berkapitalisasi pasar seperti Solana, XRP ya kan. Menariknya anggota komunitas Memecoin juga berharap dengan prospek daripada Shiba Inu ya, selain Solana dan XRP dengan mudah muncul sebagai target potensial, mengingat keunggulan mereka di pasar kripto dan daya tariknya yang luas. Diskusi di komunitas kripto tentang aset kripto ETF berikutnya setelah Ethereum seringkali berkisaran pada Sol dan XRP juga ya. Nah, ini sangat menarik sebenarnya teman-teman ya, ketika ya entah 5%-nya 10% dari dana tersebut masuk ke Shiba ya, notabene ini akan sangat bermanfaat gitu teman-teman bagi kinerja harga Shiba Inu. Semoga saja sih ya. Ingat teman-teman, target taking profit kita adalah di bull run kali ini ya. Kalian bisa taking profit 100% juga bisa lah, terserah kalian ya. Mau 95% juga bisa teman-teman. Karena apa? Setelah bull session kali ini kan kita tetap ya, siklus 4 tahunan itu berjalan. Bull session ya, crypto winter, oke, ya kan, crypto halving, akumulasi, bull run kembali gitu ya. Jadi ya manfaatkanlah momentum seperti ini teman-teman. Ketika ada penurunan seperti ini ya kan, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan DCI berbagai aset yang notabene memang benar-benar kita yakini gitu teman-teman ya. Sebagai contohnya, semisal kalian yakini dengan Solana, ya udah, Solana kan hari ini juga mengalami koreksi, kalian DCI ya. Oh, saya yakin Bang nih dengan kinerja daripada potensi Cardano. Ya, Cardano hari ini juga ikut koreksi DCI ya. Saya yakin dengan XRP, Shiba Inu dan sebagainya ya, semuanya mengalami penurunan, kalian bisa melakukan DCI gitu teman-teman. Ingat ya, segala sesuatu itu pasti ada prosesnya gitu. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Tetap disclaimer dan salam cuan.